Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayi di Gudang Ilmu dan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi kasir toko portable ya karena banyak pertanyaan sekali. Aplikasi ini sebenarnya sudah tidak ada di Play Store ya. Ada juga misalnya download itu lama sekali, tapi saya menyediakan alternatif, bisa lihat di deskripsi, nanti teman-teman bisa donasi di sana untuk mendapatkan aplikasi ini. Dan satu lagi, aplikasi ini full version ya. Jadi sudah tidak ada update untuk versi ini. Jadi fiturnya ada banyak sekali ya di fitur aplikasi kasir toko portable ini, sangat cocok digunakan untuk usaha warung gitu ya, warung sembako, kelontongan, kafe ataupun restoran gitu ya. Cuman dengan skala kecil gitu ya, karena kalau misalnya skala besar atau agen ini sangat susah sekali gitu ya, karena tidak cocok gitu ya. Untuk agen saya sarankan menggunakan aplikasi SID Retail Pro ya. Juga ada linknya di deskripsi. Nanti ada di keranjang oranye ya. Teman-teman bisa cek di sana. Apa saja sih fitur yang ada di SID Retail? SID Retail. Apa saja sih fitur yang ada di kasir toko portable ini? Ini ada banyak sekali ya. Yang pertama kita menu home dulu ya di sini. Di menu home ini merupakan eh, report secara simple gitu ya, secara keseluruhan ini ada grafiknya gitu ya, ada grafik penjualannya sama transaksi operator ini yang ada di home. Kemudian ada di etalase. Etalase ini menunjukkan barang-barang yang ada di toko kita gitu ya, yang sudah di-upload barangnya. Misal ketika contoh ini, kalau misalnya teman-teman upload fotonya, nanti juga bakalan muncul foto yang teman-teman entry gitu ya. Teman-teman bisa pilih gitu ya. Kemudian ada menu penjualan. Di menu penjualan ini seperti ini ya, teman-teman. Ada 5 menu di sini. Yang pertama ini adalah buat memilih pelanggan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pilih pelanggan, teman-teman bisa pilih di sini gitu ya. Dimana untuk menambahkannya cukup mudah saja gitu ya. Buat nambah customer tinggal tambah saja. Nama customernya siapa, misal AI, kodenya AI juga, kemudian emailnya apa, perusahaannya apa gitu ya. Teman-teman bisa langsung simpan saja. Nanti pilih customernya siapa, tinggal masukkan. Kemudian menu kedua adalah menu keranjang ya, dimana menu keranjang ini digunakan untuk transaksi pembelian, transaksi penjualan ya, transaksi penjualan. Misal kita pilih produk gitu ya, nanti dia akan secara otomatis dia memilih produk. Misal tinggal pilih saja ini satuannya pak gitu ya, tinggal simpan saja. Kemudian kalau beli belanja lagi tinggal sama saja, tinggal simpan saja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai tinggal tutup saja. Kemudian ada pilih kategori. Jadi kita pilih kategori tadi kan secara barang random gitu ya. Sekarang kita pilih sembako misalnya. Nanti akan muncul barang yang ada di sembako gitu ya. Tinggal pilih saja barangnya, tinggal simpan. Kemudian sama, tinggal tutup juga kalau sudah selesai. Kemudian menu ketiga ada pengiriman diskon ya, diskon dulu. Diskon ini mau didiskon berapa rupiah sih? Misal ini didiskon kita 1.000 rupiah gitu ya. Ini berlaku keseluruhan gitu ya. Nanti ada diskonnya, ini global gitu ya. Jadi misal belanjanya 9 juta, nanti teman-teman bisa diskon langsung di sini. Diskon misal langsung edit diskonnya misal jadi 100.000, misal ada potongan 100.000 rupiah, tinggal simpan saja. Nanti dia akan otomatis motong 100.000 rupiah untuk diskon gitu ya. Untuk pengiriman sama, di sana ada biaya pengiriman, masukkan 5.000 rupiah untuk biaya biaya pengiriman. Nanti teman-teman nomor IC-nya bisa masukkan berapa gitu ya. Kemudian nomor teleponnya, perusahaannya apa, kemudian emailnya, sama alamat yang akan dikirim kemana. Misal Jakarta, nomor A, misal ya. Simpan. Nanti dia ada biaya pengiriman, ada muncul di bawah gitu ya. Kemudian ada menu pajak. Nanti misalnya ada pajak berapa persen, misalnya tinggal masukkan aja, misal pajaknya 12%. Tinggal masukkan saja. Nanti ada otomatis akan ada muncul pajaknya. Kemudian bisa kamera barcode, nanti bisa scan pakai barcode atau eksternal barcode. Misalnya kalau misalnya teman-teman pakai wireless barcode ataupun USB barcode, ini bisa ya. Atau misalnya mau menambahkan catatan, tinggal masukkan saya catatannya apa, misalnya rokok
toko ya. Misal beras diikat gitu ya. Nanti kalau udah tinggal simpan saja. Kemudian perintah suara ini jarang digunakan ya. Ini yang umum digunakan saja gitu ya, seperti diskon atau ada biaya pajak atau biaya pengiriman gitu ya. Ini untuk di menu keranjang. Kemudian ada menu lainnya di sini. Ini antrian. Jadi antrian ini maksudnya nanti kalau disimpan di sini simpan ke antrian, kasih nama misal AI, kita simpan. Nanti kita bisa misalnya ada yang belanja lagi, baru pilih produk lagi. Ini transaksi ini udah selesai. Misal simpan, kemudian bayar tunai. Misal simpan, misalnya mau di print tinggal cetak aja. Nanti kan tidak ada koneksi printer karena saya tidak menggunakan printer ya. Atau bisa share juga. Nanti bisa berupa image ataupun teks gitu ya. Ini berupa teks. Kirim kemana melalui Bluetooth atau apa gitu ya. Kemudian selesai gitu ya, anggap sudah selesai. Nah, kita akan memanggil lagi transaksi tadi AI. Tinggal masuk ke data antrian, nanti ada muncul di sini. Tinggal klik aja langsung buka antrian. Jadi buat menahan transaksi gitu. Kalau misalnya antriannya panjang, ternyata dia belanja masih lama gitu, ada tambahan barang bisa disimpan dulu gitu ya. Kemudian data transaksi itu transaksi hari ini, misal nanti dia akan muncul ke sini. Nominalnya, tanggal transaksinya dia akan muncul di sini gitu ya. Atau teman-teman bisa cari aja misal namanya siapa, nanti dia akan muncul, atau nomor nomor fakturnya misalnya 005, nanti dia akan muncul gitu ya. Kemudian ada tadi data transaksi, ini data transaksi customer, nanti per customer. Kalau tadi per nomor faktur gitu ya, kalau ini berdasarkan customer. Kemudian ada pengaturan transaksi, nanti nomor urutnya bisa dirubah gitu ya. Bisa riwayat nomor customernya mau dinonaktifkan atau mau diaktifkan, ini bebas gitu ya. Selanjutnya ada menu share. Menu share ini jika transaksinya sudah selesai, faktur ini bisa di-share melalui nota digital, print stroke, invoice, surat jalan, print alamat gitu ya, ekspor invoice PDF, invoice ke PDF, email invoice ke PDF, dan banyak-banyak lagi lah. Ini jarang digunakan sih ya. Pada umumnya jarang digunakan. Kemudian ada menu save. Menu save ini tentunya buat menyimpan data transaksi dan mencetak gitu ya. Kalau tadi bedanya share ini dia langsung cetak struk tanpa menyimpan gitu ya. Kalau misalnya bayar tunai atau bayar kredit, nanti teman-teman tinggal cetak aja gitu ya. Itu yang ada di menu penjualan. Kemudian menu retur penjualan, nanti menunya hampir sama ya, cuman di sini nanti pilih produk dulu yang akan diretur ini apa. Misal ada pelanggan yang mau retur ini gitu ya, tinggal oke-kan saja. Nanti sama, tinggal cetak saja gitu ya. Hampir sama seperti transaksi penjualan gitu ya. Kemudian ini pembelian ketika teman-teman menstok barang gitu ya, nanti entry-nya di sini gitu ya. Misal kita produk apa, ini yang dibeli, misal ini dibeli, itu dia akan otomatis masuk ke stok gitu ya. Hampir sama sepertinya, cuman fungsinya ya bedakan antara penjualan itu berarti kita menjual ke konsumen. Kalau pembelian itu berarti kita yang belanja ke distributor gitu ya. Itu untuk transaksi. Kemudian ada menu pengeluaran umum di sini. Kalau misalnya ada pengeluaran apa gitu kayak ATK, bensin, buat pengantaran atau lain-lain, nanti diambil dari data mana. Ada yang kas toko ya, kas ataupun bank atau dari rekening gitu ya. Buat menambahnya nanti saya akan kasih tutorial juga. Kemudian ini saya mau tutorialnya secara besaran aja ya. Kemudian ada pengeluaran pengiriman. Jadi pengiriman yang misalnya nanti ada biaya ini kan 5.000 gitu ya. Ada pembelian bensin misalnya pengiriman 5.000. Ya, tinggal masukin saja. Nanti sama masuknya kemana gitu ya. Kemudian ada menu pemasukan lainnya. Jadi pemasukan lainnya ini bisa misal kita menjual
kardus gitu kan, ada penjualan kardus itu kan nggak masuk ke transaksi barang gitu ya, jadi masukkan ke pemasukan lain-lain. Atau ada rezeki nomplok misalnya apa gitu bisa masukkan ke sini. Kemudian hutang tentunya ketika ada supplier yang tadi kita beli kredit, misal ke supplier apa gitu, supplier jarum atau Sampurna ataupun SMU gitu. Teman-teman tinggal masukkan saja di sini, nanti dia akan muncul ketika teman-teman memasukkan data suppliernya gitu ya. Ketika kita berhutang kepada suppliernya, nanti dia akan muncul di sini. Ini untuk data hutang. Kemudian piutang ini berarti transaksi dari pelanggan gitu ya. Ketika ada pelanggan yang ngutang atau belum bayar, nanti dia akan muncul di sini. Nominalnya berapa tinggal ditambah saja nanti. Dia bayarnya berapa, misal 500.000 punya hutang, tinggal masukin saja gitu ya. Itu untuk hutang piutang. Kemudian kategori produk di sini bisa bisa ditambah gitu ya. Itu untuk mengkategorikan produk-produk misalnya jajanan, makanan, minuman, sembako, rokok misalnya kita masukkan, atau produk-produk lainnya. Nah, teman-teman bisa klasifikasikan sabun, obat misalnya bisa dimasukkan ya. Kemudian setelah kategori produk baru kita masuk ke data produk. Nanti teman-teman bisa tambah di sini, tambah produk misal, tinggal masukkan saja ini kategorinya masuknya kemana, misal ke obat gitu ya. Kita buat kategorinya dulu, kita simpan, kemudian namanya misal Mixagrip Flu gitu ya. Kemudian kalau ada kode produknya, teman-teman masukkan kodenya ataupun barcode gitu ya. Teman-teman tinggal barcode saja nantinya. Kemudian kalau ada keterangan tinggal masukkan keterangan, biasanya ini jual per lembar gitu ya. Dengan harga dasarnya misal 2.500 dengan harga jual 3.000 misalnya. 3.000. Nah, kalau sudah selesai, kode produknya juga harus diisi, misal mix kode barcode-nya misalnya. Masuk, kalau udah selesai tinggal simpan. Kemudian akan muncul stok produk ya. Misal ada 100, kemudian tanggal transaksi bisa pilih transaksinya misal hari ini. Kemudian unitnya sudah selesai, kemudian nama produknya sudah selesai, terus jumlah produknya ada berapa, kita masukkan tambah. Kemudian ada masuk ke harga grosir. Kalau misalnya harga grosirnya jadi 2.900 2.700 lah ya. Masukkan 2.700, kemudian simpan. Nah, otomatis produknya udah tersimpan ya. Ini bisa grip dulu udah masuk. Kemudian kita juga kalau misalnya mau ngecek barang gitu bisa diekspor juga melalui Excel gitu ya. Bisa diekspor juga atau bisa di-share misalnya melalui email. Itu data produk, kemudian data stok. Tadi kan kita memasukkan stok yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya ini kita mau lihat gitu ya, transaksinya itu terjual berapa, ada yang masuk berapa, keluar berapa, nanti akan muncul di sini. Ini yang minus gini berarti si data stoknya tidak diaktifkan gitu ya. Tidak diaktifkan itu, jadi kita bisa jual minus gitu ya. Meskipun tidak ada stok, kita bisa tetap menjualan. Bagaimana cara mengaktifkannya nanti saya akan jelaskan. Nah, ini untuk melihat mutasi stok gitu ya, mutasi barang gitu ya. Bisa juga kita pilih per kategori. Misal ini sembako, misalnya kita pilih juga obat. Nih, ini kan barusan kita masukkan 100 belum ada transaksi ya. Kalau misalnya udah ada transaksi dia akan muncul di keluar. Jadi kita bisa melihat mutasi barang yang ada di toko kita gitu. Kemudian ada paket diskon, kita bisa buat paketnya. Misal kalau beli ini 5 misal minimalnya 5 bungkus jika transaksi lebih besar atau sama dengan 5 bungkus, artinya ya jika penjualan sejumlah lebih besar atau sama dengan 5 bungkus, maka dia akan didiskon misal 5% gitu ya, atau 5%, atau kita dimasukkan nominalnya, misalnya kita diskon Rp100 atau Rp1.000 gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal simpan saja. Nah, ini paket untuk paket diskon gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Kemudian ada level harga.
Nah, level harga ini teman-teman bisa contoh, kita masukkan Mixagrip Blue Batuk gitu ya. Kita edit nanti ini level harganya di sini. Harga grosirnya berapa gitu ya. Tinggal masukkan saja level harganya. Kemudian ada data customer yang tadi sama, kita bisa masukkan di sini data customernya, kemudian data supplier juga kita masukin di sini. Tinggal tambah saja ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ini operator, kalau misalnya ada 5 atau 10 karyawan gitu ya, atau ada 2 atau 3 gitu ya, tinggal masukkan saja misal di sini AI dengan passwordnya 1234, kemudian namanya kita samakan saja jadi AI gitu ya. Nah ini hak aksesnya dia hanya bisa berjualan saja, yang hitam berarti ini oke gitu ya, diaktifkan. Jadi dia bisa transaksi penjualan saja, yang lainnya menu-menu lainnya dikunci ya. Ini hak aksesnya kita simpan gitu ya. Ini contoh, sorry, nanti udah tersimpan. Jadi si AI ini cuman bisa akses transaksi penjualan saja gitu ya. Kemudian kita tambah lagi misal kita tambahin lagi misal AI2, passwordnya sama 1234, kemudian namanya AI2 gitu ya. Hak aksesnya kita aktifkan semua misalnya. Kita aktifkan semua, kita simpan. Jadi ada 2 user gitu ya, yang pertamanya AI, yang keduanya AI2 gitu ya. Itu contohnya. Kemudian di sini cashbox. Cashbox ini nanti kas yang tadi gitu ya, kas yang tadi itu kita buatkan, ada kas ini buat kas transaksi tunai, kas keuangan gitu ya, atau kita edit saja jadi biar lebih jelas. Kas toko kita simpan. Kemudian ini banknya, kalau misalnya teman punya bank misal pakai BCA, tinggal masukin bank BCA, BNI, Mandiri, nanti tinggal masukin saja. Kemudian kita bisa lihat arus uang, jadi penjualannya berapa, pengeluaran berapa, saldo saat ini harusnya ada berapa, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Kita juga bisa ekspor laporannya, bisa cetak juga laporannya. Kemudian penambahan saldo, kalau misalnya kita menambah modal gitu ya, kita tambah saldo 1 juta, misal dia akan masuk ke cashbox atau ke bank BCA gitu ya, tinggal simpan saja. Kemudian ada pengurangan saldo, misalnya kita ada ambil uang nilainya berapa, 1 juta lagi, misal masuk ngambilnya dari mana, BCA apa aja di toko, kita tinggal simpan saja. Kalau misalnya ada pengambilan gitu ya, pengambilan saldo, pengurangan saldo, nanti dia akan otomatis. Kemudian ada pemindahan saldo, ini mutasi gitu ya. Kita misal ada uang tadi 25 jutanya, kita transfer ke bank BCA gitu ya, dari kas toko menuju bank BCA gitu ya. Tinggal simpan saja. Dia otomatis merubah saldonya nanti ya. Kita lihat lagi di arus uangnya. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Keluar 26 juta, tadi ada uang masuk 52 juta, kemudian keluar 26 juta, saldonya ada sekian. Jadi cash flow-nya terlihat gitu ya. Kemudian di laporan harian dia rekapitulasi harian seperti ini. Kita menjual produk apa saja, dia akan muncul di sini gitu ya. Kemudian laporan bulanan tentunya hampir sama seperti tadi, cuman dia lebih detail gitu ya. Jadi transaksi bulan apa kita bisa lihat, di bulan April ada transaksi nggak ada gitu. Sama ini juga bisa diekspor ke Excel gitu ya. Nanti dia otomatis langsung telah disimpan gitu ya, ada keterangannya ini. Jadi laporannya langsung tersimpan gitu ya. Kemudian sama laporan tawuran, hampir sama. Laporan saldo juga ini. Saldo toko ada sekian, saldo bank tadi kita transfer 25 juta karena jumlahnya kan ada 26 juta tadi. Totalnya tetap 26 juta ya. Cuman kita udah mutasikan dari kas toko ke kas bank BCA 25 juta. Jadi sisa di uang di toko ada 1.100.000-an gitu ya. Itu hanya contoh ya. Kemudian ada menu pengaturan di sini. Di sini menu pengaturan ini kita bisa logout ya. Logout tentunya keluar dari aplikasi. Kemudian ada pengaturan toko. Di sini kita bisa mengatur misalnya email, kita mau ganti ke yang mana emailnya, nama pemiliknya kita isi juga, nomor telepon, alamat misal.
Sini komplain ini fluternya kita bisa cetak juga di bawah di bawah cetakan faktur itu nanti akan muncul gitu ya. Terus kita setting fluternya, nanti gambar produknya mau disertakan apa tidak. Nanti maksudnya gambar produk ini dimunculkan apa tidak saat transaksi gitu ya. Ini kan contoh ini kita munculkan, nanti dia gambar saat kita melakukan penjualan dia akan muncul di sini gitu ya. Nah, gambarnya nanti muncul di sini. Kalau kita nonaktifkan nanti tidak muncul gitu ya. Itu di pengaturan dari mana? Nah, kemudian pengaturan password, pengaturan logo produk gitu ya. Nanti teman-teman bisa atur gitu ya logonya. Logo toko misalnya teman-teman bisa ada toko, teman-teman bisa langsung lihat saja gitu ya. Nanti. Oke. Kita keluar dulu. Nanti logonya akan muncul gitu ya. Kemudian pengaturan printer, pengaturan mode, pengaturannya ada banyak sekali ya. Teman-teman bisa rubah-rubah di sini. Oke, itu sekilas nanti kita bahas mengenai pengaturan. Untuk saat ini kita karena terlalu panjang gitu ya videonya. Nanti saya akan bahas di lain waktu untuk menu pengaturan. Nah, itu saja fitur-fitur yang ada di kasir toko portable. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya berminat dengan aplikasi ini bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.